SNMPTN dan SBMPTN. Kalian mau ambil jurusan apa? Jurusan tanpa portofolio atau jurusan berportofolio? Apa saja jurusan yang tidak dan harus melampirkan portofolio? Apa tantangan jika ambil jurusan tak berportofolio? Apa keuntungan jika kita mengambil jurusan-jurusan yang berportofolio? Berapakah persentase bobot antara nilai rapot kita dan portofolio kita? Mari kita kupas tuntas di edisi kelas menuju PTN 2021 edisi yang ke-8 ini. Baik SNMPTN maupun SBMPTN, kita mengenal dua kategori jurusan, yaitu Saintek dan Soshum. Nah, per kategori itu sebenarnya masih dibagi menjadi dua lagi, yaitu Saintek atau Soshum tanpa portofolio dan Saintek atau Soshum berportofolio. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan portofolio itu? Portofolio adalah dokumentasi kumpulan karya dan atau penampilan siswa dalam bidang seni dan olahraga. Isi portofolio merupakan kombinasi antara dokumentasi karya atau penampilan yang khusus dibuat oleh peserta sesuai dengan instruksi, tema, atau soal untuk setiap bidang dokumentasi karya atau penampilan yang telah dimiliki atau dibuat sebelumnya oleh peserta. Karya dan atau penampilan tersebut merupakan dokumen yang merepresentasikan kemampuan terbaik siswa sesuai dengan bidang seni dan olahraga yang dipilihnya. Nah, dari penjelasan ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan ya atau pemahaman. Yang pertama adalah jurusan yang mensyaratkan portofolio adalah jurusan seni dan olahraga. Dua, portofolio ada yang dibuat saat seleksi dimulai dan ada yang sudah kita punyai sebelumnya dan kita tinggal melampirkan atau mengunggahnya saja. Yang ketiga, ada yang berupa karya gambar, sketsa, ilustrasi, lukisan, atau rekaman penampilan kita. Lantas, apa saja sih jurusan yang mewajibkan pelampiran portofolio? Satu adalah bidang seni yang terdiri dari seni rupa, seni murni, kriya, seni musik, seni tari, seni pertunjukan, teater, fotografi, film dan televisi, seni karawitan, etnomusikologi, sendera tasik. Program kependidikan dalam bidang seni seperti pendidikan seni rupa, pendidikan seni musik, pendidikan seni tari, pendidikan sendera tasik, pendidikan seni pertunjukan, dan atau pendidikan kriya, serta ada juga desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan desain produk industri. Yang kedua adalah bidang olahraga, terdiri dari ilmu keolahragaan, pendidikan jasmani sekolah dasar, dan pendidikan kepelatihan. Dengan data tadi, kita jadi tahu ya bahwa jurusan yang tidak disebut berarti tidak perlu melampirkan portofolio. By the way, saya sudah pernah mereview dua portofolio sukses di sini, simak habis ini ya. Nah, sebelum saya membahas bobot portofolio, kita bahas dulu kapan portofolio harus dilampirkan dan apa saja kelompok isi atau format portofolio. Pengunggahan portofolio dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran SNMPTN, biasanya antara tanggal 4 sampai 24 Februari. Ini tinggal ngikutin jadwal aja ya. Dan melalui web snmptn.ac.id. Sedangkan SBMPTN dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran SBMPTN juga, yaitu antara tanggal 10 sampai 24 Juni untuk jadwal normal, biasanya seperti itu. Nah, ini yang sering ditanyakan pejuang PTN, portofolio SNM dan SBM itu sama ataukah beda? Untuk kepentingan seleksi, tema atau isi soal untuk portofolio SNMPTN dan SBMPTN itu dibedakan. Baik, berikut kelompok, isi, dan format portofolio. Pembuatan portofolio adalah tantangan relatif bagi para peserta yang mau ikut SNMPTN atau SBMPTN.
sulit, lihatlah manfaatnya. Kita ambil contoh portofolio ini ya. Dengan detail dan tingkat kerumitan portofolio semacam ini, maka bobotnya cukup signifikan. Bukan sekedar pemanis atau formalitas, tapi sangat menentukan. Nah, keuntungan mengambil jurusan berportofolio adalah kita bisa menutupi kekurangan nilai kita, nilai rapot kita maksud saya, dengan membuat sebagus mungkin portofolio yang disyaratkan. Bisa jadi nilai rapot kita yang kalah tinggi dapat mengalahkan nilai rapot yang lebih tinggi dengan kita membuat portofolio yang lebih qualified. Semakin rumit portofolio yang harus dibuat, semakin besar pula persentasenya atau bobotnya ya. Kisarannya bisa antara 40% hingga 60% tergantung dari tingkat kerumitan itu tadi. Saya yakin dengan data ini saat ngopi dengan dosen senior salah satu kampus ya, kalau membahas peran portofolio dalam peluang lolos baik di SNMPTN maupun SBMPTN. Nah, dalam konteks portofolio atau tanpa portofolio, buat kamu yang mengambil jurusan tanpa portofolio, maka tumpuan peluang tentu saja ada pada nilai rapot kamu. Namun kamu tidak perlu khawatir juga ya, dengan pilihan jurusan dan PTN yang pas, peluang lolos akan tetap sangat terbuka. Oke? Ada yang belum dipahami, komen aja di bawah. Kemudian request konten, jangan patah semangat, tulis juga di kolom komentar. Kita akan semakin detail dan rinci pada episode-episode ke depan. Suka dengan konten channel ini, silahkan subscribe, like, dan share ya, agar memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sehat selalu, dan ingat sobat semua, selalu semangat, selalu belajar, dan create your future. Dadah.